Bertemu kembali dengan channel Rumah Kita. Pada video kali ini Kakak Sasa akan membahas perbedaan PNS dan PPPK atau P3K. Sebelum Kak Sasa kupas tentang perbedaan PNS dan P3K, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Rumah Kita bisa berkembang menyajikan isu aktual, termasuk diantaranya seleksi CPNS, pembahasan soal-soalnya, tempat-tempat healing, dan wisata kuliner. Kita mulai untuk mengkupas perbedaan PNS dan P3K. Pemerintah telah mengumumkan melalui Kementerian PAN dan RB akan ada penerimaan CPNS dan P3K dalam waktu dekat, di mana alokasinya dari jumlah yang disediakan nanti akan dibagi untuk PNS dan P3K. Tentunya teman-teman yang belum paham apa perbedaan PNS dan P3K, nah di video ini kita akan kupas. Pada saat sudah diumumkan dan sudah dibuka untuk pendaftaran, teman-teman sudah ada tekad atau sudah membulatkan hati mau bergabung sebagai PNS atau P3K. PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jadi PNS ini diangkat setelah memenuhi syarat tertentu. Syaratnya apa saja? Tentunya nanti akan teman-teman ketahui di dalam pengumuman. Untuk diangkat sebagai CPNS untuk jabatan tertentu ada syarat-syaratnya. Lalu kemudian selain syarat-syarat yang tertuang di dalam pengumuman, tentunya ada syarat lain, yaitu lulus setiap tahapan seleksi. Jika itu semua sudah dilalui dan teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman akan diangkat sebagai CPNS yang nanti akan diangkat sebagai PNS, yaitu pegawai ASN secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari sini sudah terlihat perbedaannya ya. Kalau PNS pegawai tetap, kalau P3K adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Di mana PNS untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan kalau P3K sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Di sini jangka waktunya sampai kapan, Kak? Apakah lama waktu mengabdi P3K bisa sama dengan lama waktu mengabdi sebagai PNS? Simpan dulu pertanyaannya, akan Kakak kupas di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini batas usia saat melamar CPNS dan P3K. Ada batas usianya. Kalau PNS minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Jadi bagi teman-teman yang saat ini usia 19 tahun, 20, 21, atau 34, bahkan 35, bahkan 18 tahun, ini masih memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai PNS atau mengikuti seleksi CPNS, karena di dalam undang-undang usia minimal untuk melamar adalah 18 sampai dengan 35 tahun. Namun ada di jabatan tertentu yang mensyaratkan misalkan usia minimal 18, maksimal 30. Apakah ini dibolehkan? Boleh. Sepanjang tidak lebih dari 35, tidak kurang dari 18 tahun. Kemudian untuk P3K ada perbedaan usia untuk melamar sebagai P3K, yaitu 20 tahun sampai dengan 1 tahun
sebelum batas usia jabatan tertentu yang dia lamar. Ya, jadi ini bisa saja misalkan 65 batas usia dari jabatan yang dia lamar, lalu kemudian berapa batas usia dia boleh melamar jabatan tersebut? 64. Atau bisa saja jabatan dari yang dia akan lamar batas usianya adalah 60 tahun. Dia misalkan berusia 58 tahun. Jadi lebih panjang untuk batas usia P3K. Mengapa pengaturannya seperti itu? Karena memang P3K ini dialokasikan untuk mereka-mereka yang memiliki pengalaman dalam suatu jabatan, sehingga nanti pada saat dia diterima, dia bisa langsung memanfaatkan pengalamannya tersebut di dalam dunia kerjanya. Jadi, kemudian untuk tahapan seleksinya pun juga ada perbedaannya. Kalau PNS itu ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau dikenal SKD, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sedangkan kalau P3K, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dibagi 3, yaitu manajerial, teknis, dan sosial kultural. Jadi berbeda. Jika di PNS ada misalkan salah satunya SKD, di P3K tidak. Kalau di PNS ada SKB, di P3K tidak ada. Adanya seleksi kompetensi, di mana ada 3 jenis, yaitu manajerial, teknis, sosial, kultural. Untuk masing-masing tes ini nanti akan kakak bahas pada video berikutnya. Oleh karena itu, seperti di awal kakak sampaikan, jangan lupa subscribe, bahkan nyalakan loncengnya, agar selalu mendapatkan video-video update dari channel rumah kita. Kemudian, untuk kedudukan PNS dan P3K. Kalau PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan tanpa pengecualian. Sedangkan kalau P3K dibatasi, yaitu hanya dapat menduduki jabatan yang diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 76 tahun 2022. Dan tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Ini setara dengan eselon 2. Nah, ini pembatasannya. Lalu kemudian jenis jabatannya apa saja, Kak? Jenis jabatannya ialah jabatan-jabatan yang ada di dalam Keputusan Menteri Pan-RB ini. Oke, kita langsung lihat biar nggak penasaran ya teman-teman. Nah, ini dia Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 76 tahun 2022. Oke, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Ini kakak scroll. Nah, ini dia. Mulai dari administrator database pendudukan, administrator kesehatan, adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta seterusnya sampai scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada nggak jabatan-jabatan yang sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan pendidikan teman-teman saat ini. Nah, ini dia ya. Oke, jangan khawatir, jenis jabatannya banyak. Oke, nah sampai dengan 187. Jadi 187 jenis jabatan inilah yang nanti salah satunya atau lebih dari satu akan muncul di dalam pengumuman penerimaan seleksi calon P3K. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya jabatan-jabatan apa saja nih yang boleh diisi oleh P3K. Kakak lanjut. Kemudian bagaimana dengan gaji dan tunjangannya?
sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Sama ya, berapa jumlah yang diterima PNS ya akan sama jumlah yang diterima oleh P3K. Lanjut, pemberhentian hubungan kerja. Nah, kalau untuk PNS, ini pemberhentian hubungan kerjanya ada 2 kriteria, yaitu pemberhentian dengan predikat tertentu. Ini biasanya ya pemberhentian karena melanggar disiplin, pemberhentian karena melakukan tindakan pidana. Nah, ini yang nomor 1. Jadi kalau sudah diangkat PNS, tidak otomatis teman-teman akan pensiun di usia 58 atau 60, tidak. Walaupun statusnya pegawai tetap, teman-teman masih bisa diberhentikan apabila teman-teman melanggar hukuman disiplin dari pegawai negeri sipil atau melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, tindakan-tindakan pidana di mana teman-teman karena tindakan tersebut maka teman-teman bisa diberhentikan dengan predikat tertentu. Kemudian PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Ini yang menyebabkan PNS berhenti hubungan kerjanya. P3K pun juga sama ya. Kalau P3K yang angka 1 ini sama. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dikontrak 3 tahun, bisa tidak diberhentikan sebelum 3 tahun? Bisa, sepanjang kalau teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang melanggar disiplin pegawai atau melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Jadi bisa diputuskan hubungan kerjanya. Lalu kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir atau di sini teman-teman tidak diperpanjang. Meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPK, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang ditetapkan. Batas usia pensiun PNS dan P3K. Kalau PNS, pensiunnya 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan di atas atau lain dari 60 untuk jabatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan atau bagi pejabat fungsional. Jadi kalau pejabat fungsional utama untuk PNS seperti misalkan jaksa, lalu kemudian peneliti, lalu kemudian widyaswara, lalu kemudian dosen, dan jabatan fungsional utama lainnya, ini usia pensiunnya lebih di atas 60 tahun. Lalu P3K. Nah, P3K siapa bilang tidak bisa pensiun di usia 58 tahun? Bisa, sepanjang loyalitas kinerjanya sangat baik sehingga kontraknya terus diperpanjang dan perpanjangannya ya secara bertahap bisa sampai 58 tahun. Itu bagi yang memangku jabatan fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Bahkan bisa sampai 60 untuk pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media. Yang tidak boleh adalah yang pertama ya, pratama. Kalau P3 tidak boleh yang pratama, tapi kalau media itu boleh. Lalu kemudian bisa juga mencapai usia 65 tahun apabila memangku jabatan fungsional ahli utama. Cukup jelas buat teman-teman semua, para pejuang, calon aparatur sipil negara, calon CPNS, atau calon P3K. Demikian penjelasan kakak perbedaan antara P3K dan
CPNS. Thank you, terima kasih. Gracias, sampai jumpa.